Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Sulistiasi dari kelompok 2, kelas akuntansi syariah 3B, akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Sumber yang poin-poinnya terdiri dari pengertian sumber hukum Islam, syariat Islam, dan fungsi hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, sumber hukum Islam secara primer dan sumber hukum Islam secara sekunder. Sumber hukum Islam secara primer terdiri dari Al-Quran dan hadis, dan sumber hukum Islam secara sekunder itu terdiri dari ijtihad. Yang pertama itu pengertian sumber hukum Islam, yaitu segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam primer yaitu pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu hadis. Yang pertama Al-Quran, secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qara, qiraatan dan Quranan, yang berarti mengumpulkan al-jamu dan menghimpun al-damu. Sedangkan secara terminologi syariat, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran antara lain seperti tauhid, yaitu bentuk kepercayaan atau keesaan Allah SWT dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. Yang kedua tuh ibadah sebagai bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Yang ketiga janji dan ancaman, yaitu pahala bagi orang yang mempercayai dan mengamalkannya, dan ancaman siksaan bagi orang yang mengingkari. Yang kedua tuh hadis. Hadis sebagai kedudukan kedua yang didasarkan pada keterangan ayat Al-Quran, dan hadis juga didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat, yaitu seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Poin yang kedua, sumber hukum Islam secara sekunder, yaitu adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga, pikiran, atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syari dan dalil-dalil syara'. Hadis hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam yaitu ijma, qiyas, ikhtisan, musalah marsalah, su'ud zakariyah, ishab, dan urf. Sedangkan ijma itu yang artinya sepakat, setuju atau sependapat tentang hukum syara', tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Sedangkan yang kedua, qiyas, yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain, qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab yang sama. Dan ikhtisan yaitu suatu proses perpindahan dari suatu qiyas kepada qiyas lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudorotan, atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Selanjutnya masalah mursalah, yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Adapun menurut istilah adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. Yang selanjutnya su'ud zakariyah, yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Selanjutnya istihad, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Urf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau bisa disebut juga sebagai adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Poin selanjutnya yaitu fungsi hukum Islam. Peranan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini akan dikemukakan peranan utamanya saja, yang terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi ibadah, fungsi amal ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, fungsi tazim wal islah al-ummah.
Yang pertama tuh fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat Islam atau umat manusia. Dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua, fungsi amal ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia. Jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar jelas menunjukkan adanya keterkaitan penerapan hukum Allah dengan subjek dan objek hukum perbuatan mukhallaf. Penutup hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus tetapi secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga itu fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan zawajir. Yang terakhir, fungsi tazim wal islah al-ummah. Fungsi hukum Islam selanjutnya ini adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan berdetail sebagaimana telah terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Dan poin selanjutnya yaitu syariat Islam yang terdiri dari beberapa poin seperti ruang lingkup syariah, sumber dan klasifikasi syariah, prinsip-prinsip syariah, dan tujuan syariah. Ruang lingkup syariah yaitu antara lain mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut. Yang pertama itu ibadah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT, yang terdiri dari rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua itu poin ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam, seperti ibadah nih yang bersifat fisik, bersuci, meliputi wudhu, mandi, tayamum, dan pengaturan lainnya yang bersifat menghilangkan najis. Yang kedua tuh mali, yang bersifat harta, seperti kurban, akikah, sedekah, wakaf, fidyah, hibah, dan lain-lain. Dan yang kedua itu muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya dalam hal tukar menukar harta atau jual beli yang disertai atau jual beli yang searti, maksud saya maaf. Di antaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan, penemuan, pengupahan, atau rampasan perang, dan utang piutang. Yang ketiga itu munahakat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang orang lain dalam hubungan keluarga, menikah, dan berhubungan dengan dan yang berhubungan dengannya. Di antaranya seperti perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, penyusunan, memelihara anak, pergaulan suami istri, mas kawin, berkabung dari suami yang wafat, meminang, hulu, zihar, zilar, ziral ilam walima, wasiat, dan lain-lain. Yang keempat, jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, diantaranya kisas, diat, kifarah, pembunuhan, zina, minuman keras, murtad, khianat dalam perjuangan, kesaksian, dan lain-lain. Yang kelima itu siasa, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan atau politik, diantaranya ukhuwah, persaudaraan, musyawarakat, persamaan adalah keadilan, ta'awuf, tolong-menolong, tasamu, toleransi, tafakul ijtima, tanggung jawab sosial, ziamah, kepemimpinan, dan pemerintahan, dan yang lain-lain. Yang keenam yaitu akhlak, yaitu mengatur sikap
hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, tawadlu atau rendah hati, pemaaf, tawakal, istiqomah, konsekuen, sajaah atau berani, birrul walidain, berbuat baik pada ayah dan ibu, dan lain-lain. Dan poin yang kedua itu sumber-sumber dan klasifikasi syariah, yang terdiri dari pertama tuh Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga tuh rayu. Al-Quran atau kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan undang-undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok. Yang kedua tuh hadis, as-sunnah, sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian terhadap hukum-hukum Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga tuh rayu atau ijtihad, upaya para ahli mengkaji Al-Quran dan as-sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan as-sunnah. Poin yang ketiga tuh syariat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama tuh wajib, haram, sunnah, makruh. Yang pertama tuh wajib atau ijab, yaitu suatu ketentuan yang menurut pelaksanaannya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan dapat mendapat dosa. Sedangkan haram yaitu ketentuannya apabila ditinggalkan kita mendapat pahala dan apabila dikerjakan dapat dosa. Contohnya itu seperti zina, mencuri, membunuh, dan minum minuman keras. Yang ketiga itu sunnah. Mustahab yaitu suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan itu tidak mendapat dosa. Yang keempat itu makruh, karohah, yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkan suatu perbuatan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Contohnya itu merokok, makan, bau-bauan, dan yang lain-lain. Poin selanjutnya itu prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari satu, tidak mempersulit, yang kedua tuh tidak mengurangi beban, yang ketiga menetapkan hukum secara periodik, yang keempat sejalan dengan kemaslahatan universal, yang kelima persamaan dan keadilan, al-musawwah wal al-adalah. Yang pertama, tidak mempersulit. Dalam menciptakan syariah, Al-Quran senantiasa mempertimbangkan atau memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan atau kelonggaran kepada manusia agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. Yang kedua, itu mengurangi beban. Prinsip yang kedua ini merupakan langkah preventif atau penanggulangan terhadap mukhalaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Al-Quran tidak memberikan hukum kepada mukhalaf agar ia menambahi atau mengurangi, meskipun hal itu dianggap wajar menurut kacamata sosial. Hal ini guna memperingan dan mungkin dianggap menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum tanpa didasari perasaan terbebani yang berujung pada kesulitan. Yang ketiga, penerapan hukum secara periodik. Al-Quran merupakan kitab suci yang dalam prosesi tasri sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Karena itulah hukum syariat dalam prinsip kedua, yakni tidak membebankan atau memberatkan pada umat. Karena itulah hukum syariat Al-Quran tidak diturunkan secara serta-merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba-tiba. Karenanya wahyu Al-Quran senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan universal. Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga diajarkan atau ajaran yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia. Karenanya segala sesuatu yang ada di mana ini merupakan fasilitas yang berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
Yang kelima, persamaan dan keadilan. Persamaan hak di muka bumi adalah salah satu prinsip utama syariah Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. Dan yang poin yang terakhir yaitu tujuan syariah. Tujuan syariah secara umum yaitu mengingat surah Al-Maidah adalah surat yang menjelaskan halal dan haram dalam Islam. Maka ini adalah satu-satunya surat yang memutuskan tujuan syariah yang kelima, yaitu apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Surah Al-Maidah ayat 50. Ayat tersebut hendak memberikan arahan bahwa syariat Allah merupakan syariat terbaik yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tujuan yang kedua itu tujuan utama syariah, yaitu untuk memberikan efek jerah dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat. Dengan demikian, maka dijelaslah bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun secara kasat mata, hukum Islam terkesan kejam dan keras, namun sebenarnya syariat Islam dalam menentukan hukum lebih banyak bertujuan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan publik dan menjaganya. Kesimpulan, hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur, mengikat, dan memaksa masyarakat untuk mematuhi suatu hal yang dianggap baik dan perlu oleh suatu lembaga. Hukum juga erat kaitannya dengan masyarakat. Hukum dalam Islam merupakan suatu pedoman atau batas bagi diri untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam Islam bukanlah buatan dari makhluknya, seperti hukum yang ada dan berkembang selama ini di masyarakat. Melainkan hukum Islam itu ada dan berdasarkan dari ajaran dan pedoman Allah SWT, yaitu berupa perantara Al-Quran misalnya, yang merupakan pedoman tertinggi bagi umat Islam seluruh semesta ini. Syariat Islam adalah peraturan atau hukum-hukum agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kitab suci Al-Quran, sunnah, dan hadis Nabi. Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Syariat Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Jadi sebaiknya kita sebagai umat Islam dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.